jenis rukhsah keringanan. Ya. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustaz Abu Idris Endra Suprantara Hafizahullah. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di sore ini kita akan melanjutkan bahasan fikih wanita dari kitab Fiqhus Sunnah Linisa. Dan bahasan kita terakhir kita sudah memulai tentang mengusap kedua khuf, ya. Seputar pembahasan disyariatkannya mengusap kedua kaos kaki dan kedua sandal, karena keduanya berada pada kedudukan khuf, ya. Kemudian untuk pembahasan kita di sore ini yaitu hukum masnya al khufaini. Jadi hukum mengusap khuf itu apa? Ya, kita tahu bahwa mengusap khuf itu kalau dilihat dari keadaannya itu berkaitan dengan taisir, ya, kemudahan. Dan kemudahan itu termasuk dari jenis rukhsah keringanan, ya. Dan tentu ada sebab yang menjadikan hal tersebut diringankan, yaitu kesulitan. Sebagaimana kaidah anal masyaqqah tajribu taisir, bahwa masyaqqah itu menjadikan untuk mendapatkan kemudahan, gitu, ya. Makanya fikih, oleh para ulama dijelaskan fikih itu maknanya taisir, memberikan kemudahan, ya, memberikan kemudahan, namun tidak menjadikan orang itu terjatuh pada sikap bermudah-mudahan. Itulah fikih. Jadi fikih itu memudahkan namun tidak menjatuhkan pada perbuatan bermudah-mudahan, ya. Nah, di sini kaitannya dengan hukum mengusap khuf itu diterangkan al-masmu al-khufaini jaizun. Mengusap kedua khuf itu boleh. Kalau boleh kan berarti bisa mengusap, bisa tidak, kan gitu. Konsekuensinya bisa untuk khufnya dilepas untuk dicuci, boleh pula untuk dipakai kemudian diusap khufnya. Tentunya manakala dia memasukkan kedua kakinya ke khuf tersebut atau sepatu atau kaos kaki dalam keadaan suci, gitu. Kalau dalam keadaan tidak suci, ya dia harus melepasnya, dia harus mencucinya, ya, sebagaimana dibaca wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, ya. Arjulakum itu dia mengatofnya kepada wujuhakum, yaitu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq
wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, dan yang benar, ya, pendapat yang benar dalam masalah ini, ya, bahwa yang afdol, ya, itu adalah sesuai dengan kondisi apa istilahnya keadaan kakinya, apakah kakinya terbuka atau kakinya tertutup gitu. Kalau kakinya terbuka tentu yang mudah adalah mencuci. Kalau kakinya itu tertutup, yang mudah adalah mengusap khuf tersebut. Sehingga yang afdal bagi seorang wanita yang memakai khuf, ya, untuk mengusap di atas kedua kaki tersebut, maksudnya telapak kaki, dan tidak perlu melepas kedua khufnya atau kaos kakinya ataupun sepatunya, iktidaan bin Nabi, karena mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam wa ashabih dan juga para sahabatnya. Tetapi terkadang ada keadaan yang mengharuskan membuka itu bukan dari sisi karena keadaan kakinya gitu, tapi keadaan tempat yang akan dimasukinya. Seperti masuk masjid kan tidak mungkin memakai sepatu, ya. Juga terkadang tidak memungkinkan kaos kaki dipakai. Kenapa? Kok kaos kaki nggak dipakai? Ya karena dipakai bau gitu. Biasanya sepatu dipakai kaos kaki itu lama-lama bau kaos kakinya tajam. Yaitu kalau sholat merepotkan bagi yang belakangnya gitu. Ya. Kalau tetap dipakai, baunya akan lebih kuat. Beda kalau dilepas. Dia cuci kakinya dengan sabun sehingga nanti kalau mau sholat tidak mengganggu temannya gitu. Karena Nabi alaihi salatu wassalam melarang orang hadir di sholat jamaah, ya, tatkala makan bawang karena bau, mulutnya bau. Maka berada pada kedudukan hukum ini juga diterangkan oleh para ulama adalah kaos kaki. Ya, jadi ini berbeda, ya, keadaan ini berbeda, ya. Sehingga melepasnya itu menjadi sebuah kelaziman, keharusan, karena nggak memungkinkan untuk memakai sepatu ataupun kaos kaki di masjid, ya, misalnya. Tapi kalau nggak bau, ya pakai kaos kaki nggak apa-apa. Ya. Terutama bagi seseorang yang dia memakai kaos kaki itu sepatunya jenis sepatu yang berongga, sehingga ada sirkulasi udara, itu biasanya nggak bau gitu. Dan juga bagi seorang wanita kan kadang mengharuskan untuk dia memakai kaos kaki, ya, dikala dia sedang berada di luar, di masjid, sholat dan yang semisalnya, karena pembahasan seputar masalah aurat, ya. Tapi pembahasan itu pembahasan yang dipanjangkan, ya. Intinya ya mengambil rukhsah itulah, yaitu mengusap khuf, itulah yang hendaknya diambil, yaitu afdal, ya. Sehingga bagi wanita yang kedua kakinya itu terbuka, ya, maka ya yang utama dia tidak perlu memakai khuf, tetapi dia cukup berwudu dengan cara dicuci kakinya, ya. Waliman qadamaha maksyufatani al-ghusl, bagi wanita yang kedua kakinya terbuka, tidak memakai khuf, tidak memakai kaos kaki, tidak memakai
yang semisalnya sepatu, maka yang utama ya dia mencuci, sehingga tidak perlu untuk dia berusaha agar supaya bisa mengusap khufnya, karena dia sudah suci. Untuk mengurangi wudhunya misalnya, dia sengaja memakai kedua khuf. Wah, aku mau wudhu lagi, wudhunya belum batal, wudhu sebelumnya belum batal, dalam keadaan kedua kakinya terbuka. Wah, saya mau wudhu lagi untuk memperbaharui wudhu supaya bisa mengusap khuf. Saya tak pakai kaos kaki tebal, saya pakai sepatu. Nah, itu namanya mempersulit diri gitu namanya. Maka tidak perlu. Fala tataharra lusal khufaini litamsaha alaihima wala tataharra nas'ahuma bil muddah litaksila rijlaiha, ya. Sehingga sebaliknya pula itu tidak perlu. Kalau sedang memakai khuf, ya sudah, sekarang dilepas saja. Kalau tidak ada hajat, ya tidak perlu dibuka, dia tinggal mengusap khuf saja, kemudian sholat dengannya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pembahasan selanjutnya itu syarat di dalam mengusap kedua khuf dan kedua kaos kaki, ya. Syaratnya apa? Yustaratu li jawazil masyi alaihima antal bisihima ala wudu'in. Disyaratkan untuk bisa mengusap khuf di atas kedua telapak kakinya, maksudnya di atas kedua khufnya. Syaratnya engkau itu memakai kedua khuf tersebut dalam keadaan suci. Jadi dalam keadaan suci. Ini dasarkan kepada hadis Mughirah bin Syu'bah, di mana beliau berkata, kuntu ma'an nabi data lailatin fi maisir. Fi masir, bukan maisir, fi masir. Maisir itu nanti judi, ya. Fi masir, dalam perjalanan. Fa'afraqtu alaihi minal idawah fawasala wajhahu wa dira'aihi wa masaha bira'sihi thumma ahwaitu li anzi'a khuffaih, ya. Faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini fa masaha alaihima. Beliau berkata, aku bersama Nabi di suatu malam di dalam perjalanan. Kemudian aku tuangkan untuk beliau itu dari tempat air maksudnya dari kantong air idawah, itu tempat air yang terbikin dari dari kulit, ya, kulit semacam itu. Maka Nabi kemudian mencuci wajahnya dan kemudian mencuci kedua sikunya, berarti tangan, maksudnya tangan sampai kedua sikunya. Setelah itu beliau mengusap bagian kepalanya. Kemudian aku ingin menuangkan kepada beliau, ya. Aku berkeinginan, bukan menuang, aku punya keinginan untuk melepaskan khuf beliau, kedua khuf beliau, supaya beliau bisa mencuci kedua kakinya. Maka Nabi bersabda, da'huma, biarkan saja keduanya, jangan kamu lepas, karena sungguhnya aku sebelumnya memasukkan kedua kakiku ke dalam khuf itu dalam keadaan kedua kakiku itu suci, artinya sudah wudu, ya. Maka Nabi kemudian mengusap kedua kakinya, kedua khufnya, ya, bukan kaki, kedua khufnya. Nah, ini menunjukkan dalil bahwa kalau
mau mencuci kaki atau mau mengusap khuf ya dilihat saja keadaannya waktu itu sedang tertutupi, kakinya terbuka atau tertutupi, ya terbuka ya dicuci gitu. Kalau sedang pakai khuf ya pakai khuf itu ya. Ini menunjukkan Nabi itu kalau dipilihkan dua perkara, beliau pilih yang lebih mudah ya. Makanya ibunda kaum mukminin Aisyah, beliau mengatakan, karena Nabi alaihi salatu wasallam idza khuyira baina amrayni wakhtaro aisarohuma. Nabi itu kalau diberi pilihan ya diberi pilihan di antara dua perkara, itu milih yang lebih mudah ya. Karena agama ini itu memang adinu yusrun, agama ini mudah ya. Jadi kalau diberi pilihan tuh pilih aja yang enak gitu loh, jangan pilih yang susah ya. Nikah biaya besar sama nikah biaya sedikit, pilih mana? Ya biaya sedikit gitu kan ya, seperti itu. Kenapa kok pilih biaya sedikit? Biaya lainnya kan nanti bisa digunakan untuk setelah nikah kan gitu. Nah, tapi tentunya itu disesuaikan dengan urufnya gitu ya. Kalau dia kaya, yang mudah ya dia biayanya besar bagi yang kaya, supaya yang lain bisa ikut bersenang-senang dengan pestanya. Kalau nanti pilih biaya yang sedikit, oh itu orang pelit ya, kan gitu ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ini dalilnya ya. Dalil dari apa? Pembahasan seputar masalah hukum mengusap khuf dan dalil tentang syarat untuk bisa seorang itu mengusap khuf gitu. Nah, ini syaratnya dimasukkan dalam kondisi bersih. Pembahasan ini kan sebenarnya pembahasan fikih ya, tapi ada pelajaran di sini. Pelajaran apa? Pelajaran adab namanya. Pelajaran adab, di mana Mughirah bin Syu'bah itu kan muridnya Nabi ya. Dan di situ Mughirah bin Syu'bah itu melayani Nabi. Dan melayaninya ini di dalam bab tolabul ilmi, bukan di dalam bab muamalah. Ingat ya, bab menuntut ilmu dan bukan bab muamalah ya. Kalau bab muamalah berarti itu mungkin pembantu yang digaji gitu ya. Nah, seperti kalau kita lihat di mana terminal ya, itu biasanya kan ada orang yang anak kecil ya, atau ya seumuran biasanya 14-15 tahun lah, itu bawa semir, bawa apa istilahnya, alat-alat semir, kemudian menawarkan jasa semir kepada orang yang sedang duduk. Nah, itu bayar, itu bukan bab adab ya, tapi bab kerja namanya, bab muamalah. Habis nyemir langsung mengatakan 5.000 gitu ya. Atau sebelum nyemir juga, ayo semir 5.000 ya gitu. Nah, kan. Tapi kalau babnya itu bab menuntut ilmu, itu bagian dari adab ya, bagian dari adab ya. Makanya kalau dari guru-guru kami dulu ya, waktu belajar itu, kalau urusan taklim beliau mau dilayani misalnya kayak meja disiapkan gitu, tempat disiapkan gitu. Tapi kalau urusan pribadi rata-rata nggak mau dilayani gitu. Sampai guru kami dulu membawa tas yang banyak ya, karena turun atau keluar dari taksi itu hampir jam 2 malam itu ya. Beliau bawa tas yang banyak itu, ada koper, ada yang ditenteng, dan masih bawa tas kresek gitu. Tas kresek mungkin
oleh-oleh buat anak istrinya bagaimana. Malam-malam karena saya ronda waktu itu, beliau mau saya bawakan tasnya. Tidak ada yang mau, satu pun tidak ada. Jadi semua tasnya dibawa sendiri itu. Beliau cuma mengatakan jazakallah khairah. Cuma mengatakan seperti itu saja. Dan kenapa? Karena ini urusan pribadi. Padahal itu pulang dari ngisi daurah di satu kota. Ya, berarti kan ngisi daurah kan urusannya bukan pribadi kan, tapi urusan dakwah. Tetapi seperti itulah seorang guru mendidik muridnya itu untuk bisa mandiri, tidak dikit-dikit perintah muridnya gitu. Seperti itu bagus, pelajaran yang sangat berharga. Ya. Nah, kita sering melakukan seperti itu di tengah masyarakat ya. Misalnya ada orang kita bantu, tetapi nilai adab itu tidak begitu kuat tertancap gitu. Hanya dianggap biasa saja. Tapi beda ya kalau kita menuntut ilmu itu, amalan seorang guru itu bisa tertancap gitu. Kenapa? Ya karena menuntut ilmu itu mulia. Dan menuntut ilmu itu kan ada dua. Menuntut ilmu agama atau ilmu dunia. Kalau menuntut ilmu dunia, walaupun kita tahu ada adabnya kurang begitu berbekas. Kenapa? Karena gurunya dapat gajinya gede lagi kan gitu. Dan memang murid-muridnya ayo bayar kan gitu itu. Tapi kalau menuntut ilmu agama itu beda ya, menuntut ilmu agama itu beda. Ya, walaupun ada menuntut ilmu yang bayar juga ada, tetapi secara asal menuntut ilmu itu bab ihsan. Nah, di sini ada pelajaran adab, ya. Dan Nabiullah Muhammad SAW nggak menolak ya, airnya disiapkan ya. Padahal di situ untuk wudhu boleh jadi itu Nabi mau sholat kan, mungkin mau sholat. Sebenarnya sholat kan urusan pribadi tuh. Urusan pribadi. Tapi Nabiullah Muhammad SAW itu luar biasa. Beliau itu tatkala dilakukan kebaikan kepadanya, itu akan membalas dengan yang lebih baik. Ya, tatkala Mughirah bin Syu'bah melayani, dibalas oleh Nabi dengan ilmu. Ya, susahnya apa? Coba kalau dibandingkan susahnya Mughirah bin Syu'bah untuk menyiapkan air itu kan susahnya nggak seberapa gitu, nggak seberapa. Tetapi karena beliau melayani ini, beliau menjadi rawi hadis ini. Beliau menjadi punya ilmu, diajari Nabi tentang musafkuf, kemudian menjadi rawi hadis ini, kemudian beliau meriwayatkan kepada muridnya, muridnya meriwayatkan kepada muridnya, terus meriwayatkan terus sampai hadis ini kemudian ada di dalam kitab hadis. Tatkala kita membahas, maka Mughirah ini dapat pahala. Berarti ini melayani Nabi, beliau melayani Nabi dianggap sebagai ibadah luar biasa. Nah, karena memang tolong-menolong yang terbaik itu tolong-menolong di dalam kebaikan. Ya, tolong-menolong di dalam menuntut ilmu. Itu bentuk tolong-menolong yang terbaik. Ya. Kemudian faedah ya, pada faedah la yustaratu an yakuna al-jawrabul ladzi tamsahina alaihi thaqinan. Ya, fayazuzu al-mashu alal jawrabi ar-raqiq. Ya. Bal walladzi bihi kharuqun kama rajjahu Syekhul Islam haitsu la yustaratu la yastaridu lil masi an yakuna al mamsuhu alih satiran li mahallil fard. Bastiratu hadhihi syurut tunakidu maqsud syari' min tawsi'ah
wa tadyik wal haraj. Wallahu a'lam. Ya. Nah, di sini beliau menyebutkan ya, penulis kitab ini tidak dipersyaratkan ya, keberadaan dari kaos kaki yang kamu pakai. Nah, maksudnya kamu seorang wanita tidak perlu tidak disyaratkan kaos kaki yang kamu pakai itu tebal. Ya. Kalau tipis juga tidak apa-apa gitu loh. Boleh untuk mengusap di atas di atas kaos kaki yang rokik ya, kaos kaki yang tipis. Bahkan kaos kaki yang padanya itu ada sobek gitu. Itu pun boleh untuk diusap ya, mengusapnya ya. Sebagaimana pendapat ini telah dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana beliau tidak mempersyaratkan di dalam mengusap keberadaan yang diusap itu mesti tertutup, mesti ditertutup. Nah, ada yang menutupi pada tempat yang wajib diusap. Ya maksudnya kan di bawah apa? Di bawah kedua mata kaki semua harus ditutup. Itu tidak mesti seperti itu, sehingga sobek juga tidak apa-apa, kemudian tipis juga tidak apa-apa ya. Alasannya beliau menyebutkan ya, mensyaratkan dengan syarat ini harus tebal, tidak boleh ada robek, itu bertentangan dengan maksud yang mensyariatkan, tujuan dari yang mensyariatkan. Tujuan yang mensyariatkan siapa? Yang mensyariatkan Allah. Tujuannya apa? Memudahkan. Ya, untuk memudahkan. Sehingga tujuannya itu minat tausiati bitadyik wal haraj, untuk memberikan keluasan ya terhadap sesuatu yang menyulitkan dan memberatkan. Ya, kan tujuannya adalah apa? Memberikan keluasan dari sesuatu yang menyulitkan dan memberatkan. Ya. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga sebagaimana itu pembahasan seputar masalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan dengan makanan tambahan yang tetap. Itu menurut pendapat yang lebih kuat, itu adalah dikarenakan anak laki-laki itu sering digendong pergi-pergi, beda dengan anak perempuan. Ya, karena sering digendong pergi-pergi, kalau ngompoli kan repot gitu. Sehingga itu untuk memudahkan, sehingga cukup diperciki, tidak perlu dicuci seperti air kencing dewasa atau air kencing anak perempuan. Ya, ada pun yang pakai alasan, air kencing anak perempuan itu panas, lebih panas dari air kencing anak laki-laki. Ya, itu nggak bisa diterima. Dikatakan panas dari sisi mana? Apakah air kencing itu hangat? Kan tidak juga. Ya nggak tahu ya. Ya, panas dalam makna apa kita tidak tahu. Ada yang beralasan seperti itu. Atau sifatnya lebih keras. Ya tidak seperti itu. Itu semua adalah ilah-ilah yang atau berlakunya hukum itu, sebab berlakunya hukum itu agak jauh. Yang benarnya adalah untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan, karena sebuah kesulitan itu berhak untuk mendapatkan kemudahan, bahkan dalam perkara yang paling penting. Amalan yang paling penting yang kita miliki itu apa? Sholat. Sholat itu kalau orangnya tidak bisa baca Al-Fatihah, tidak bisa baca surat apapun, itu diganti dengan tasbih, tahmid, ya, dan dzikir-dzikir yang lainnya. Itu diajari
diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti kan ada keringanan gitu loh. Ya, ada keringanan. Dan orang itu kalau belum punya ilmu itu biasanya malah untuk kemudian dikasih tahu ini keringanan loh, ini keringanan, itu biasanya nggak bisa nerima. Maksudnya seperti ini, ya sudah karena nggak hafal Al-Fatihah, ya nggak usah sholat sekalian. Biasanya kayak gitu. Makanya orang itu kalau nggak punya ilmu, kadang menghukumi berlebihan menghukumi, kadang menghukumi apa? Dengan cara apa? Bermudah-mudahan. Kalau nggak berlebih-lebihan, bermudah-mudahan. Ya, biasanya seperti itu. Tapi orang punya ilmu bisa bersikap pertengahan. Bersikap pertengahan. Nah, jadi kalau menurut kitab ini jelas ya, tidak perlu disyaratkan tertutup bagian kaki yang wajib untuk diusap atau wajib untuk dicuci di saat apa? Di saat terbuka. Tidak perlu. Ya. Ini menurut kitab ini ya. Ada pendapat-pendapat yang lain yang ya kita ngikuti yang ada di dalam, dan saya sendiri tidak memberikan penjelasan terhadap pendapat lain ya. Tidak memberikan penjelasan. Cukup sesuai dengan kitab ini saja. Ya, agar mudah. Karena hal itu tidak mendesak. Beda dengan hal-hal yang lain yang kemarin kita berikan beberapa penjelasan. Kemudian mahalul mashi wa sifatuhu. Ya. Yaitu tempat yang diusap dan sifat mengusapnya. Ya. Maknanya apa? Di situ aina tamsahina minal khufi awil jawrab. Bagian mana yang kamu seorang wanita mesti mengusap khuf, ataupun kamu mesti mengusap kaos kaki. Ya. Diterangkan mahalul masyru' fil masih huwa dhahirul khuffi laisa batinahu. Ya, tempat yang disyariatkan untuk mengusap itu bagian atasnya, atas khuf, dan bukan bagian bawahnya. Artinya mengusapnya itu dari depan itu, dari apa ya, dari yang nutupi ujung kaki itu kemudian ke belakang, ya, ke belakang, kemudian menyamping ke kanan, kalau tangan kiri ke kiri, kemudian ke atas, atau manakala kemudian dia mencukupkan diri pada bagian depan kemudian ke atas karena kakinya tinggi, maksudnya sepatu khufnya tinggi pun tidak mengapa, karena mengusap itu mempunyai makna layak tadi kullah, bahwa mengusap itu tidak berkonsekuensi semuanya. Kalau berkonsekuensi semuanya kan berarti bagian bawah kaki juga diusap kan, bagian atas kaki juga diusap, ya itu semua. Tapi di sini yang diusap cuma bagian atas aja, atas khufnya gitu. Maksudnya tadi kaki terus maksudnya adalah khuf gitu, khufnya. Ya. Ini dasarkan kepada ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan laukana dinu birra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Laqad ra'aitu Rasulullah alaihi salatu wasalam yamsahu ala dhahiri khuffaihi, ya. Ini dasarkan perkataan Ali bin Abi Thalib ya, di mana beliau mengatakan andaikan agama itu dengan akal, agama itu dengan akal, dengan nalar, niscaya bagian bawah khuf
itu lebih pantas untuk diusap dibandingkan bagian atasnya. Ya, kenapa? Ya, karena bagian bawah itu kan menginjak macam-macam, ada kotoran, ya, kotoran. Tapi kenapa yang diusap kok bagian atasnya? Padahal bagian atas tidak menginjak apapun, paling hanya kena percikannya saja. Kalau ada tanah kena debu, percikan, itu bagian atas. Bagian bawah enggak. Bagian bawah itu bukan sekedar percikan, tapi total terkena kotoran. Tapi yang diusap bagian atas. Kemudian beliau mengatakan, benar-benar aku telah melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas dari kedua khufnya. Nah, ini pentingnya untuk ittiba. Ittiba itu kan mengikuti. Ittiba itu mengikuti. Jadi jangan dipikir-pikir kalau mengikuti begini. Biasanya kalau sudah mikir-mikir itu nanti nggak ngikuti. Oh, kena ngopo atau ini. Jadi lama-lama dinalar-nalar, ya. Biasanya akan menjadikan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu ditinggalkan karena lebih mendahulukan akal. Akal itu dipakai jelas faedahnya besar, tapi akal itu digunakan untuk memahami nas dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan dijadikan sumber hukum. Ya, kalau akal dijadikan sumber hukum, jadinya nanti seperti Mu'tazilah, jadinya seperti Jahmiyah, ya jadinya seperti itu yang kemudian reko-reko di dalam pembahasan seputar nama dan sifat Allah. Makanya orang itu kalau pakai akal terlalu dalam, itu nanti bedanya dengan orang bodoh nggak ada gitu. Bahkan bisa lebih bodoh dari orang bodoh. Ya, contoh ya, orang-orang Mu'tazilah itu pakai akal seperti ini. Mereka menolak sifat Allah itu ditolak. Allah punya nama, mereka tetapkan. Allah punya nama Al-Alim, Zat yang maha berilmu. Maka orang Mu'tazilah menetapkan nama Allah Al-Alim, tapi mereka menolak sifat Allah berilmu. Sifat ilmu bagi Allah itu ditolak. Alasannya apa? Pakai nalar. Nalarnya apa? Ya, berbilangnya sifat berarti yang disifati juga berbilang. Jadi kalau sifatnya berbilang, yang disifati menjadi berbilang juga. Kalau Allah disifati dengan sifat yang banyak, berarti Allah juga banyak. Itu cara pikir mereka yang bodoh. Ya, padahal sifat dengan yang disifati itu mesti lebih banyak. Apa? Mesti lebih banyak sifatnya. Batu itu kan yang disifati. Batu itu kan satu benda. Tapi sifat batu itu banyak. Keras, hitam. Kadang batunya hitam. Kadang batunya kecil, ada yang besar. Gitu. Berarti kan sifatnya lebih luas daripada yang disifati. Gitu. Bukan berarti kalau batu punya sifat 5, berarti yang disifatinya ada 5. Tidak seperti itu. Yaitu cara berpikirnya orang Mu'tazilah yang koplak gitu, bodoh. Ya, nah itu sedikit pelajaran yang menyimpang, artinya yang keluar dari tema. Gitu. Tapi tidak apa-apa. Amma sifatul mashi, ya, tu an tutimmi wudu'aki wa talbasi al-khuffa awil jawrab fama alaiki kullama
aradtil wudu'a illa tamsahi biyadiki ba'da apa itu ballaha bil ma ala dhahiril khufi awil jawrab badalan min guslil rajul rijlaini min guslil rijlaini. Itu fabakta ya, bukan fabaktu tadi saya baca fabaktu, fabakta itu karena setelahnya itu dia adalah mahal dari mudhof, mahal mudhof. Adapun sifat mengusapnya yaitu setelah kamu menyempurnakan wudu ya, setelah kamu menyempurnakan wudu artinya sebelumnya sudah wudu kemudian memakai khuf atau memakai kaos kaki setelah wudunya, artinya dalam keadaan suci ya, maka tidak ada kewajiban bagimu tiap kali kamu mau berwudu kecuali kamu cukup untuk mengusap dengan tanganmu setelah membasahi dengan air di atas bagian khufnya ataupun kaos kakinya sebagai ganti dari mencuci kedua kaki. Maksudnya kewajiban dalam hal itu ya, dalam hal kaki, bukan kewajiban wudu yang lain. Kalau kewajiban wudu yang lain ya diusap, ada yang diusap kepala ya, ada yang dicuci yaitu wajah dan tangan ya, seperti itu. Jadi caranya seperti itu, mudah insya Allah, nggak sulit ya. Ini mudah-mudahan lebih pelan seperti ini supaya yang muda-muda ya untuk ngerem ya, ada ibu-ibu yang sepuh gitu ya saya nggak tahu ada yang sepuh atau tidak, tapi saya hanya menduga-duga gitu, tapi mudah-mudahan memang ada yang sepuh gitu. Ya, pelan-pelan, nggak usah kenceng-kenceng. Kemudian sekarang pembahasan terakhir ya untuk hari ini yaitu tauqitul mashi, yaitu tentang waktu ya, penentuan waktu di dalam mengusap ya. Boleh wa yajuzu laki an tamsahi alal khufi awil jawrabi kullama aradtil wudu'a limuddati yaumin wa lailatin yubda'u hisabuha min awwali mashin ba'dal hadathi. Wah, langsung dibawa pada kesimpulan ya. Boleh untuk kamu mengusap khuf ataupun kaos kaki tiap kali engkau ingin untuk wudu, waktunya sehari semalam. Sehari semalam itu untuk orang yang tidak safar ya, sehari semalam artinya tinggal di negerinya ya. Dan hitungan awalnya, dimulai hitungan awalnya yubda'u hisabuha, sehari semalam itu mulainya kapan? Yaitu diawali min awwali masih ba'dal hadas, diawali pada saat dia mengusap setelah hadas. Setelah hadas itu mulainya ya. Contohnya seperti ini, ada orang sholat subuh, wudu, kakinya dicuci, setelah itu memakai khuf, jam 9 pagi batal ya, dan dia masih pakai khuf. Kemudian dia wudu untuk mengangkat hadasnya jam 10 karena ingin sholat duha misalnya. Nah, pada saat jam 10 dia wudu, itulah mulai berlaku 1 hari 1 malam. Jadi bukan pada waktu batal jam 9, bukan pula pada saat memakai khuf pada waktu sholat subuh, bukan.
tapi pertama kali ngusapnya. Jadi kalau misalnya wudhunya jam 12 siang, ngusap khufnya ya nanti dimulai hitungan sehari semalam itu pada jam 12 siang gitu. Ya. Itu kalau apa? Kalau tinggal di kampung. Kalau dia safar, nah itu nanti dihitung 3 hari 3 malam. Berarti 12, misalnya jam 12 hari Senin, sehari itu jam 12, sehari semalam jam 12 hari Selasa. Itu baru sehari. Berarti Rabu, berarti Kamis. Kamis jam 12 itu sudah 3 hari 3 malam dia harus melepas khufnya. Manakala wudhu dia mesti mencuci, tidak boleh mengusap khuf. Ya, itu intinya seperti itu. Ya. Hada in kunti muqimatan fi baladiki. Itu kalau kamu itu tinggal di negerimu sendiri, enggak safar. Ama idza kunti musafiratan falakil mashu limuddati sarasati ayamin walayaliha. Ya. Adapun kalau kamu itu safar, ya, maka untukmu itu mengusap, kesempatan mengusap itu untuk 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam didasarkan hadis Ali. Ya, lihat di sini Ali qala ja'ala Rasulullah alaihi salatu wasalam salasata ayamin walayalihinna lil musafir wa yauman wa lailatan lil mukim. Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau telah menjadikan kemudahan 3 hari 3 malam mengusap khuf itu bagi musafir, dan 1 hari 1 malam untuk mukim, orang yang tinggal di kampungnya. Ya. Nah, ini sudah jam 5 kurang 10 menit ya. Ya, kalau ada pertanyaan monggo dipersilahkan. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Idris Enggar Suprantara hafizahullah ta'ala atas ilmu yang telah disampaikan. Selanjutnya bagi para peserta Kamusa, baik online maupun offline, yang ingin bertanya secara langsung maupun melalui tulisan, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Afwan, kalau bertanya tentang toharoh pada lansia, boleh Ustadz? Apa? Tanya tentang toharoh pada lansia atau orang yang udah tua. Toharoh pada lansia. Iya. Maksudnya toharoh lansia gimana? Ini misalnya kalau lansia udah usianya udah 80 lebih itu untuk buang hajatnya udah yang suka keluar sendiri. Iya. Terus kan pakai pampers itu. Kayak pakai pampers itu. Nah itu untuk keadaan sholatnya sama sebelumnya wudhunya itu kira-kira apakah harus selalu bersih dari najis gitu atau termasuk yang dimaafkan gitu kalau
masih mengenakan pampersnya gitu. Terus pelaksanaan sholatnya sendiri apa bisa dijamak gitu? Karena untuk duduk itu juga udah sulit, perlu dibantu. Nah, jadi Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Nah, tentang sholat dari ahlul udur ya, orang yang punya udur, itu mesti dibahas di sini. Ada dua pembahasan ya. Pertama adalah pembahasan seputar masalah sholatnya orang yang pakai pampers ya, ataupun hukum lebih dipanjangkan tentang membawa anak yang pakai pampers ya, yang di situ ada najis yang keluar, apakah sholatnya itu kemudian sah atau tidak. Itu ada pembahasan di kalangan para ulama ya. Yang benarnya kalau seorang anak yang digendong, ini sebelum orang tua ya, karena pembahasan di kalangan para ulama dibahas di situ ya, itu sholatnya kalau dia tahu bahwa di dalamnya itu mengandung najis, anak tersebut itu ya, itu nggak sah sholatnya. Dia gendong gitu, dia mesti dijauhkan. Tapi kalau dia ikut di situ digendong, tetap dia nggak sah ya. Itu pendapat yang dipilih oleh para ulama. Kemudian bagaimana caranya tentang masalah tersebut ya, dia mengganti pampersnya anak tersebut. Kalau dimungkinkan sudah ada najis, misalnya dibawa ke masjid atau di mana, dia bersihkan dulu. Seperti itu ya. Adapun yang setelahnya tidak diketahui, yang demikian dimaafkan. Sesuatu yang tidak diketahui itu dimaafkan, sebagaimana Nabi sholat kemudian di dalam sandalnya ada najis ya, ternyata diberitahu Jibril sedang sholat ya, kemudian Nabi melepasnya. Tapi Nabi tidak mengulangi dari awal, tapi Nabiullah Muhammad SAW melanjutkan sholatnya, menunjukkan bahwa itu terudurkan atau sah karena tidak tahu. Nah, dari pembahasan tidak tahu inilah, itu nanti masuk pada pembahasan wanita dewasa atau orang yang sudah tua, sudah pakai pampers ya. Ketidaktahuan itu kan sebenarnya termasuk ketidakmampuan. Maka bagi seorang wanita yang sudah sepuh ataupun laki-laki ya, kakek yang sudah sepuh, yang sudah tidak mampu seperti itu, maka itu masuk pada ranah ahlul udhr ya, ranah daripada orang yang terudurkan ya. Lebih-lebih kalau kemudian keluar sendiri ya tanpa sadar, nah itu termasuk jenis penyakit namanya, jenis penyakit. Maka kalau dalam kondisi seperti itu ya, misalnya memang ada yang bertugas ya untuk membersihkan, maka kalau kemudian ada anaknya yang sejenis, misalnya laki-laki kepada bapaknya, kalau ibu ya anak perempuannya, untuk mengganti kemudian membersihkan, maka yang demikian adalah sesuatu yang afdol, sesuatu yang afdol. Kita tidak katakan wajib, karena hukum asal dari sholat itu kewajiban bagi setiap manusia, dan tidak ada tanggung jawab orang lain untuk bertanggung jawab dalam perkara tersebut ya. Ini dari sisi keafdolannya untuk orang tua tersebut sholat. Tapi kalau dari sisi pembahasan seputar masalah birrul walidain, itu beda lagi pembahasannya. Karena kita tahu birrul walidain, kalau dia seorang wanita, tentu berbakti kepada atau taat kepada suami itu lebih utama, karena sudah diserahkan perwalian. Tapi kalau misalnya suaminya mengizinkan, maka ini sebagai sebuah keafdolan bagi seorang anak putri melakukan demikian pada ibunya. Nah, tapi secara asal bahwa misalnya hal tersebut tidak dilakukan, tidak ada yang membantu, maka dimaklumi bahwa secara asal dia termasuk ahlu al-udr, jadi orang yang terudurkan ya, terudurkan. Maka
Bagi yang terudurkan seperti ini, dia cukup untuk menunaikan apa yang dia mampu. Kalau dia mampunya itu ya cuma pakai pampers seperti itu, berbaring, tidak mampu untuk membersihkan, tidak mampu untuk wudhu, ya, tidak mampu untuk wudhu, bahkan tayamum saja tidak mampu, karena sudah tinggal berbaring saja. Itu dijelaskan oleh para ulama, dia sholat dengan isyarat. Kalau mau dia berwudhu pun dia cukup untuk meniatkan dengan, atau tayamum dia cukup untuk meniatkan saja. Ya, bahkan andaikan berisyarat saja sudah nggak mampu, dia cukup sholat itu dengan hatinya. Cukup sholat dengan hatinya. Misalnya sudah apa istilahnya, ngomong saja udah nggak bisa, tapi hatinya masih sadar. Dia tahu kalau itu masuk waktu sholat karena masih bisa mendengar, tapi mulutnya kaku karena mungkin stroke gitu. Ya, dia cukup sholat dengan apa? Dengan hatinya, walaupun tubuhnya penuh najis. Karena kita tahu ya, bahwa maksud kita diciptakan oleh Allah itu adalah untuk menghamba kepadanya, beribadah kepadanya. Sehingga kok kalau ada rukhsah untuk meninggalkan sholat, itu tidak mungkin berlaku terus-menerus. Makanya di dalam hukum nifas itu kalau sampai keluar melebihi 40 hari itu tidak boleh dianggap nifas. Sekalipun taruh kata, sekalipun andai kata itu bagaimana itu, sekalipun taruh kata, sekalipun andai kata benar-benar darah yang keluar itu sama dengan darah yang karena kelahiran tersebut, misalnya hari ke-43, 44, itu tetap dianggap bukan darah nifas. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah menciptakan manusia untuk beribadah kok kemudian ada keringanan selamanya nggak ibadah, nggak sholat. Makanya termasuk dalam hal ini haid. Haid itu kan sepekan, tapi ada beberapa orang yang kemudian sampai lebih daripada sepekan, sampai 2 pekan. Maka para ulama mengatakan lebih daripada 15 hari walaupun keluar darah haid tidak dianggap darah haid. Kenapa? Ya karena maksud Allah menciptakan untuk ibadah. Kok kemudian ada rukhsah, maka rukhsah itu tidak kemudian menghilangkan seluruh daripada ibadah tersebut. Ya. Oleh karena itu dalam kondisi seperti itu yang jelas dia tutup kalau masih mampu pakai pampers. Kalau tidak mampu, misalnya sudah tidak ada yang ngurusi gitu, atau mungkin mengurusi tetangganya itu pun kadang-kadang saja. Ya, karena kadang ada seperti itu, tidak punya kerabat seperti itu, maka dia sholat dengan sesuai kemampuan yang ada padanya, dari sisi apa saja, baik dari sisi tentang bersucinya dari najis, baik dari sisi bersucinya dari hadas, baik dari gerakannya, dari bacaannya, itu dikembalikan sesuai dengan kemampuannya dan tidak ada alasan untuk dia meninggalkan sholat. Ya, dan ada sebuah kaidah, bahwa annal makmurati itu muqaddamatun alal manhiyati, bahwa perintah itu lebih didahulukan dibandingkan larangan. Ya, makanya perintah tauhid itu lebih dikedepankan dibandingkan larangan syirik. Ya, karena larangan syirik itu maksudnya adalah untuk memperkuat perintah itu tadi. Perintah apa? Tauhid. Ya, sebagaimana kaidah ini kami dapat waktu saya duduk di majelisnya Syekh Utaibi di Masjid Nabawi. Di sana beliau menjelaskan kaidah ini. Ya, dengan berbagai contoh yang banyak. Sehingga di dalam perkara itu pun diberlakukan kaidah, karena sholat itu perintah, sementara sholat dengan najis itu larangan, maka perintah lebih didahulukan dibandingkan larangan. Demikian ya. Nah. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz di grup. Izin bertanya, air yang digunakan untuk mengusap khuf berapa banyak ya Ustadz? Yang namanya ngusap itu
air yang tersisa di tangan. Jadi tangan dikasihkan air, diguyur air, kemudian tersisa. Itu namanya mengusap. Kalau dibutuhkan itu namanya mencuci. Karena misalnya berapa banyak gitu. Misalnya satu cebokan tangan ini namanya mencuci. Mengusap itu yang tertinggal saja, sebagaimana mengusap kepala. Ya. Wallahu taala alam. Cukup. Ya. Baik, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, kajian kita cukupkan, tanya jawab kita cukupkan sampai sini dahulu. Apabila masih ada pertanyaan bisa dituliskan di grup, insya Allah akan dijawab juga oleh Ustadz di waktu yang lainnya. Baik, sekali lagi kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Abu Idris Inggar Suprantoro atas jawaban yang telah diberikan. Demikian pula ilmu yang telah diberikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan kita taufik agar kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh peserta Kamusa di mana berada, baik offline maupun online, yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhirnya. Saya sendiri dari pembawa acara, apabila terdapat kesalahan kata mohon maaf. Kita akhiri taklim pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.